ibadah haji itu. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan di muqaddimah tadi, bahwa ibadah haji mengumpulkan umat Islam dari berbagai bangsa yang berbeda-beda di seluruh atau dari seluruh penjuru dunia. Namun kemudian di sana mereka menggunakan pakaian ihram yang sama, doa-doa yang sama, menghadap kiblat yang sama, dan melaksanakan rangkaian ibadah yang sama. Ya, jadi intinya adalah bahwa yang mempersatukan umat Islam ini adalah akidah mereka. Ya, kita mempunyai akidah yang satu, kita mempunyai syariat yang satu. Ya, kita mempunyai sesembahan yang satu, kita mempunyai kitab yang satu, kita mempunyai nabi yang satu. Inilah yang seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita untuk terus-menerus berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu risalah Islam yang mulia ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana Nabi menekankan pentingnya ketaatan kepada risalah yang beliau bawa. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini akan berkumpul saudara-saudara kita kaum muslimin dari berbagai bangsa untuk melaksanakan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji di tanah haram. Mereka akan berkumpul dari berbagai bangsa dan di sana mereka akan menggunakan pakaian ihram yang sama, mereka akan menggunakan atau mereka akan membacakan doa-doa yang sama, mereka akan menghadap kiblat yang sama, lalu kemudian mereka juga akan melaksanakan berbagai rangkaian ibadah yang sama, yaitu melaksanakan rukun iman yang kelima ini, yaitu ibadah haji. Maka berkaitan dengan hal ini, maka satu hal yang menjadi tema khutbah Al-Fakir pada siang hari ini adalah bagaimana kita harus mengingat pesan baginda Nabi SAW dalam Haji Wada. Khutbah beliau dalam Haji Wada yang cukup panjang sebenarnya, tapi kemudian bisa kita ambil beberapa kesimpulan dari yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah beliau menekankan pentingnya kita sebagai kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada seluruh risalah yang beliau bawa. Kemudian beliau juga menekankan betapa pentingnya untuk menjaga persatuan di tengah-tengah umat Islam. Kemudian pada kesempatan Haji Wada itu juga turun surat Al-Maidah ayat 3. Surat ini atau ayat ini cukup panjang sebenarnya, diawali dengan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang keharaman bangkai, keharaman darah dan keharaman daging babi. Hurimat alaikumul maita wad dama wal lahmal khinzir, dan seterusnya. Lalu kemudian diakhiri dengan satu kalimat yang mungkin sudah sangat akrab di telinga kita, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Maka telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Dua pesan ini, ya, yang pertama adalah hadis baginda Nabi ketika baginda Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulihi. Ini beliau sampaikan di dalam khutbah beliau. Ini adalah merupakan penekanan bagi kita untuk terus tidak pernah lengah dan tidak pernah lalai untuk berpegang teguh kepada dua hal yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah-sunnah Rasulnya, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang terkumpul dalam beberapa kitab-kitab hadis tentunya. Ya, taraktu fikum, baginda Nabi mengatakan kalian tidak akan tersesat. Ya, taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulihi. Kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Maka patut menjadi renungan bagi kita bahwa dari beberapa pesan beliau ini yang penting untuk kita catat adalah bagaimana kita harus meneguhkan dan menguatkan keimanan kita, kemudian juga menguatkan persatuan di tengah-tengah umat Islam,
di mana pada dasarnya umat ini adalah umat yang satu, ya, wahdatul ummah. Seharusnya kita mengingat apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini sebenarnya simbol-simbol yang disampaikan dalam ibadah haji itu. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan di muqaddimah tadi, bahwa ibadah haji mengumpulkan umat Islam dari berbagai bangsa yang berbeda-beda di seluruh atau dari seluruh penjuru dunia. Namun kemudian di sana mereka menggunakan pakaian ihram yang sama, doa-doa yang sama, menghadap kiblat yang sama, dan melaksanakan rangkaian ibadah yang sama. Ya, jadi intinya adalah bahwa yang mempersatukan umat Islam ini adalah akidah mereka. Ya, kita mempunyai akidah yang satu, kita mempunyai syariat yang satu, ya, kita mempunyai sesembahan yang satu, kita mempunyai kitab yang satu, kita mempunyai nabi yang satu. Inilah yang seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita untuk terus-menerus berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu risalah Islam yang mulia ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana Nabi menekankan pentingnya ketaatan kepada risalah yang beliau bawa. Ya, ketaatan kita kepada syariat Islam, ketaatan kita kepada seluruh ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah beliau. Dan sesungguhnya inilah yang akan menjadi penolong bagi umat Islam dari berbagai problematika, dari berbagai permasalahan yang hari ini membelit umat Islam, ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, ini yang kemudian seringkali lalai untuk kita ingat. Kita mungkin sudah cukup baik dalam melaksanakan persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah individual, ya, salat kita, zakat atau haji kita, puasa kita. Mungkin dari tahun ke tahun kita rutin dan bahkan mungkin mengalami peningkatan dalam hal kualitas. Tetapi kesadaran untuk menerapkan syariat Islam dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan muamalah, inilah yang masih rendah di tengah-tengah umat Islam. Padahal inilah yang sebenarnya menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Kita harus pandang Islam ini adalah sebagai solusi dari berbagai persoalan kita, dari berbagai permasalahan yang menimpa umat Islam hari ini. Ya, kalau ekonomi Islam diterapkan misalnya, ya, syariat Islam dalam persoalan ekonomi ini diterapkan, maka tidak akan terjadi, ya, betapa banyak hari ini umat Islam yang terjebak dalam hutang-hutang ribawi. Bukan hanya individu, bahkan negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas umat Islam hari ini banyak yang terjebak dengan hutang-hutang ribawi yang memang sengaja diterapkan oleh bangsa-bangsa kafir dalam rangka menjajah negeri-negeri Muslim. Ya, karena jelas keharaman riba, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian dalam persoalan pendidikan misalnya, kalau kemudian pendidikan Islam diterapkan berdasarkan syariat Islam misalnya, maka tidak mungkin ada biaya pendidikan yang demikian tinggi yang hari ini menjadi isu yang sangat kuat, yang menjadi hangat di tengah-tengah umat Islam hari ini. Ya, protes terjadi di mana-mana karena tingginya, ya, uang kuliah misalnya. Ya, kita tentu mengingat bagaimana Umar bin Khattab memberikan penghargaan yang demikian tinggi kepada para guru, pada para pendidik. Lalu kemudian beliau memberikan kemudahan-kemudahan bagi siapapun yang ingin mencerdaskan dirinya, yang ingin menempuh pendidikan. Ya, inilah syariat Islam, betapa Islam sangat menghargai dalam persoalan pendidikan ini. Dan memberikan jalan yang mudah bagi mereka-mereka yang ingin meningkatkan kualitas pengetahuan mereka. Kalau kemudian syariat Islam dalam persoalan hukum misalnya diterapkan, maka tidak akan terjadi berbagai tindakan kriminal yang hari ini bisa kita saksikan hampir setiap hari di televisi. Betapa mudahnya orang kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Betapa mudahnya hanya karena ingin memiliki handphone, ingin memiliki motor, seseorang bisa membunuh orang lain. Ya. Lalu kemudian kalau kemudian ini diterapkan syariat Islam ini, tidak akan terjadi betapa banyak hari ini anak-anak yang lahir tanpa kejelasan siapa orang tuanya. Di rumah sakit itu hampir tiap hari, ya, lahir bayi-bayi yang tidak diketahui dengan jelas siapa ayahnya. Ya, kalau kemudian hukum-hukum Islam ini diterapkan, tidak akan terjadi seseorang bisa menguasai harta negara yang berjumlah sampai hampir 300 triliun. Ya, hari ini beberapa orang itu bisa menguasai harta negara dalam jumlah ratusan triliun. Ya, karena tidak ada sanksi yang tegas, sanksi yang menjerakan. Ya, sanksi yang kemudian menjadikan orang takut untuk berbuat kejahatan.
termasuk dalam persoalan Palestina misalnya. Ya. Dalam persoalan Palestina jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Allah katakan wa qatilu fis sabilillah alladziina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi umat Islam di jalan Allah. Ya. Qatilu, perangilah mereka. Ya, fis sabilillah, di jalan Allah. Artinya Allah perintahkan berjihad kepada umat Islam ketika ada umat Islam lain yang kemudian dizalimi, dijajah, dibunuh. Ya. Alladzina yuqatilunakum. Mereka-mereka yang memerangi kalian itu memang harus, tidak ada solusi lain kecuali jihad sebenarnya. Dan ini menjadi kewajiban yang sangat besar bagi mereka-mereka yang tinggal terdekat dengan wilayah Palestina. Ya. Umat Islam yang hari ini tinggal di Yordania, di Mesir, di Libanon, di Suriah, mereka adalah kaum muslimin yang mempunyai tanggung jawab paling besar untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka yang tinggal di Palestina, yang hari ini hampir tiap hari dibantai oleh bangsa Yahudi laknatullah. 36.000 jiwa sejak tanggal 7 Oktober 2023 telah hilang, ya, dibantai oleh orang-orang Yahudi. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kita harus memandang bahwa Islam ini adalah solusi dari berbagai persoalan kehidupan yang menimpa umatnya hari ini. Maka kemudian patut juga kita renungkan ayat yang mungkin sudah sangat akrab di telinga kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itulah syariat Islam. Maka kemudian ada kesimpulan dari para ulama yang kalimat ini pun sudah sangat akrab di kalangan para ulama dan di kalangan pesantren, bahwa syariat Islam atau risalah Islam itu akan menjadi jalbul masalih wa darul mafasid, akan mewujudkan berbagai kemaslahatan, akan mewujudkan berbagai kebaikan di tengah-tengah manusia, wa darul mafasid, dan akan mencegah dari berbagai kerusakan yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Lalu kemudian seorang ulama yang bermazhab Maliki, beliau adalah Imam Asy-Syatibi. Beliau hidup pada abad ke-8 Hijriah atau kurang lebih sama dengan abad ke-14 Miladiyah. Seorang ulama besar bermazhab Maliki. Kemudian beliau merinci satu persatu berbagai kemaslahatan yang bisa diwujudkan ketika syariat Islam itu diterapkan, yang kemudian terkenal dengan kata-kata maqasidus syariah, tujuan diturunkannya risalah Islam ini. Ada beberapa istilah yang kemudian kita dengar, ada yang namanya hifdzuddin, ya, menjaga agama. Syariat Islam turun untuk menjaga agama ini. Kemudian ada hifdzul mal. Syariat Islam diturunkan untuk menjaga harta-harta manusia. Kemudian ada istilah hifdzun nasl. Syariat Islam diturunkan untuk menjaga keturunan-keturunan manusia. Ada hifdzun nas. Ya, syariat Islam diturunkan untuk menjaga jiwa-jiwa manusia. Bahkan ada hifdzud daulah. Ya, syariat Islam diturunkan untuk menjaga negara itu, menjaga kemuliaan manusia. Bukan hanya menjaga kemuliaan umat Islam, tapi juga memanusiakan manusia. Inilah yang menjadi kesimpulan dari Imam Asy-Syatibi ketika beliau menjelaskan tentang maqasidus syariah. Tujuan diturunkannya syariat Islam ini untuk diterapkan di tengah-tengah manusia. Maka ketika hari ini kita melihat berbagai persoalan yang membelit umat Islam yang seolah-olah tidak kunjung terselesaikan, baik dalam persoalan ekonomi, persoalan hukum, ya, persoalan keterjajahan umat Islam di Palestina, ya, persoalan korupsi, ya, judi online, ribawi, dan seterusnya. Ini semua adalah karena umat Islam ini jauh dari penerapan syariat Islam yang benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas memerintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ayat yang mungkin paling sering disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh. Ya, tidak sebagian-sebagian. Ya, tetapi seluruh syariat itu memang wajib hukumnya, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang bersifat individual yang hari ini mungkin sudah kita terapkan. Tapi kemudian kewajiban-kewajiban untuk hal-hal yang terkait dengan hubungan antar manusia, ya, syariat Islam yang terkait dengan persoalan-persoalan muamalah, ini hampir seluruh umat Islam tidak mempunyai kesadaran yang baik, kesadaran yang cukup untuk menerapkannya. Jadi pangkal persoalan hari ini yang ada di tengah-tengah umat Islam karena jauhnya umat Islam dari penerapan syariat Islam secara kafah. Dengan kata lain bahwa solusi dari berbagai persoalan yang mendera umat Islam hari ini tidak ada lain kecuali Islam itu sendiri.
Tidak boleh kita kemudian mengandalkan solusi yang turun justru dari orang-orang kafir. Ya, maka yang menjadi kesimpulan dari khutbah Al-Fakir, khutbah yang pertama ini, marilah kita tingkatkan kesadaran kita. Marilah kita senantiasa berusaha untuk memahami Islam ini lebih baik lagi. Ya. Selain itu kemudian juga jangan berhenti untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun terhadap kelalaian-kelalaian kita, terhadap kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam hari ini, sehingga Allah pun segera akan menurunkannya pertolongan kepada umat Islam yang hari ini mengalami berbagai penderitaan di atas muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.